Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan di YouTube Giras Waras ini ya. Jadi teman-teman, channel Giras Waras ini adalah channel yang membahas lewat obrolan bersama teman-teman kita Ya. maupun mungkin teman kalian juga. Betul. Iya. Seputar Apa apa saja saja. yang mereka miliki. Jadi ya inilah. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Matanya belakang ini. Selamat pagi teman-teman Giras Waras. Nah, pagi ini kita mendatangkan tamu lagi. Iya. Perempuan kedua yang ada di Giras Waras podcast ini bersama Mbak Cahwati Halo Sugiarto. semuanya. Teman-teman kalau pengen tahu Mbak Cahwati ini penari apa pemusik, nanti biar dijawab sendiri, tapi ya sembari kita ngobrol-ngobrol nanti kita oncai sedikit-sedikit. Asik. Sebenarnya Mbak Cahwati ini penari apa pemusik? Mbak Oke. Cahwati, Ya. Jadi Mbak Cahwati ini aslinya dari mana sih? Asli saya Banyumas. Banyumas. Tapi karena suami asli Tegal dan sekarang stay di Tegal, saya ikut suami stay di Tegal. Oh, asli Banyumas, terus stay di Tegal. Mm-mm. Kalau riwayat keseniannya itu gimana? Dulu saya berkesenian mulai umur 15 tahun, masuk sekolah menengah kejuruan Indonesia, sekolah karawitan lah ya, kesenian. SMKI. SMKI Di Banyumas. Banyumas ya. Angkatan tahun 97, lulus tahun 2000. Terus setelah itu masuk isi tahun 2000 sampai tahun 2005. Terus dan saya itu sebenarnya adalah seorang penari. Penari. Aslinya penari. Berarti di SMKI dulu ambil karawitan atau tari? Tari. Oh, tari. Aku tari dulu tari. Jadi dulu memang apa ya, keluarga aku kan memang seniman, keturunan ada sinden, ada penari lengger juga, dan saya termasuk. Sebenarnya saya juga bisa menarikan lengger waktu itu, cuma aku kan nggak berani. Saya nggak tahu kenapa ya, kalau lengger di tempat Banyumas saya nggak tahu kenapa, karena mungkin tanda petik pikiran saya udah kedoktrin kalau lengger itu apa ya, menurut aku ya kayak hal buruk gitu loh. Jadi kayak orang-orang nggak baik, tapi akhirnya setelah saya melihat kesini ternyata beda lah. Beda ya, setelah beda. cari tahu lebih dalam, oh ternyata lengger jalannya seperti itu. Iya. Oke, berarti SMKI dulu awalnya ngambil jurusan tari. Tari, terus lulus tahun 2000. 2005. Oh, 2005. SMKI 2000, masuk isi 2005 lulus isi. 2005 lulus isi. Iya. Isi tari juga. Tari juga dong. Oke. Terus kok bisa pindah ke musik? Nah, itu Pindah awalnya ke gimana musik. itu? Awalnya itu saya berkolaborasi sama Rianto, teman saya. Dia penari Banyumas juga. Dia asli Banyumas tapi punya istri di Jepang. Dia itu sahabat setia saya, soulmate ini. Soulmate, ya. Apa tahu, tinggal cuma dalemannya nggak tahu. Rian. Terus waktu itu Rian kontak saya suatu hari, terus kebetulan dia lagi mencari musician, musik sama vokalis ya. Waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah, 2015. Terus saya ditelepon, dia dari Jepang, "Cak, aku butuh vokalmu, terus nanti kolaborasi sama pengendang dari Bandung." Dari Bandung. Saya kurang tahu namanya siapa. Itu tapi awal pertama kali. pertama kali Tahun iya, berapa? 2015. 2015. Terus akhirnya
Rian justru bersama Mas Garin dan Mas Is termasuk Jala justru malah tertarik untuk mengajak saya mencoba Cawati kenapa sih nggak berani gitu loh Mas Garin kayak gitu, kenapa nggak berani coba dong main musik, kamu bisa kan main musik, orang kata musik gitu loh. Terus aku coba deh Mas, tapi aku juga apa ya belajar aku kan kayak gitu. Akhirnya dalam waktu 1 minggu, waktu itu Rian mau pentas di Darmstadt Mana tuh? Australia. Itu peristiwa lucu. Dalam waktu 1 minggu saya harus memainkan musik ngiringi karyanya Rian gitu loh. Wah, aku stres. Tapi alatnya apa aja saya juga bingung waktu itu. Terus Rian nyepake, ini belum masuk nih, mandolin ini belum masuk, nyepake keluntung sapi. Terusan kemana? Terusan rebana kecil, warisan itu dari almarhum sama Gudono. Terus waktu itu aku nyoba mainkan apa ya, tapi kebetulan itu Mas Garin itu director lah. Saya senang kalau maksudnya di director dan akhirnya jadi itu waktu itu walaupun nggak 100% ya, masih panjang banget prosesnya itu. Itu dalam karya apa? Medium. Oh, Medium. Waktu karya Medium Rian itu dulu sebelumnya adalah Vito Brand. Terus akhirnya Mas Garin mengarahkan aku karena aku punya vokal mengarahkan aku untuk belajar lebih ke vokal Arab Banyuwangen. Pokoknya sing elek-elek lah. Maksudnya dicempreng-cempreng, nggak usah terlalu cantik-cantik, Mas Garin nggak usah dicantik-cantikin. Akhirnya ya udah. Misalnya yang waktu itu aku spontanitas garapannya jadi kalau Banyuwangen dan syairnya ada di situ, aku coba untuk explore seperti kayak gini. Seperti itu. Dan kalau masih terlalu bulat, Mas Garin kurang cepreng. Rian juga kayak gitu aku. Aku itu terus selama berapa hari ya, terus akhirnya berangkat ke Australia. Lah, selama seminggu suara kontak. Karena mencari terus. Iya, mencari terus. Setiap hari aku mencari terus. Aduh, biar caranya ya. Akhirnya aku minta tolong ada si Jala, cari vitamin lah, cari obat. Mereka khawatir kalau suara aku habis. Tapi alhamdulillah selama pentasnya berapa kali? 8 kali di sana selama seminggu. 1 minggu 8 kali tur. Iya, 8 minggu itu setiap hari pentas dan setiap hari malam pentas, siang latihan gitu terus. Tapi ada yang pentas sore gitu. Akhirnya selamat walaupun total suaraku belum nggak maksimal waktu itu. Nah itu untuk mensiasatinya, wah aku punya bawaan vokal. Terus instrumen-instrumen itu cara supaya mengalirkan musiknya itu gimana Mbak Cawati prosesnya? Apa ya, aku mengalir aja. Jadi saat nemuku ketika aku dilalah, karena aku kan orangnya nggak cekatan untuk rekam atau apa ya. Yang cekatan justru malah Rian direkam. Ketika aku memainkan musik terus ngalir, ketika aku lagi rengar gitu nemu Rian langsung tek gitu loh. Langsung direkam. Jadi aku mengalir aja, aku nggak kepikiran aku harus membaca notasi. Aku bukan orang karawitan, bukan orang musik, makanya aku nggak tahu tentang notasi. Aku nggak bisa membaca nada. Tahu do re mi fa sol la si do, tapi aku nggak bisa. Misalnya hanya taunya do mi sol, habis itu nanti kalau saya dilepas hilang. Pernah waktu itu saya juga masih kuliah, disuruh belajar nyinden. Nggak belajar nyinden, justru malah ikut terlibat nih nggon wayang, suruh nyinden. Waktu itu Pak Bono yang ngasih tahu ke saya bahwa nih ada notasi. Dia pikir aku udah bisa baca notasi sindenan. Terus Pak, aku itu nggak bisa baca notasi loh, aku cuma sindennya cuma kupingan. Ketika denger nada aku kupingan gitu. Aku ada gamelan bunyi, aku ada sinden di sana satu lah, gue gaet gitu loh. Aku bisa, tapi kalau misalnya dilepas, misalnya sinden satu nggak datang,
Yolah mati aku nggak bisa aku nggak bisa baca notasi yo. Walaupun sudah diulangi ya aku nggak bisa gitu loh. Nguping terus ngeleng-ngeleng ya. Paling kayak gitu. Aku mulai nyinden itu SMKI dan itu saya nggak belajar sama sekali dan aku nggak otodidak. Jadi aku pertama nyinden itu calungan. Waktu itu Bendrung Kulon. Temenku yang ngajarin dan pertama kali pentas di Bali, pertama kali aku bisa memainkan sinden, bisa nyinden. Itu pertama kali waktu SMKI. Setelah itu kesini aku terus tertarik dengan musik, nyinden. Wah ternyata aku bisa ya aku. Tapi kan aku tetap terjun sampai kuliah isi aku tetap di dunia tari terus sampai aku terlibat kolaborasi dengan Senhe, dengan Mbak Melati Suryodarmo, dengan Mas Fajar. Sama Senhe dulu nari ya? Nari. Dia juga narinya itu justru malah bukan nari full tapi malah dia tertarik aku nyanyi juga. Gitu loh. Saya nggak tahu pas waktu itu kan audisinya juga aku pakai nyanyi. Malah Rian yang ngajak, "Ca, ada audisi. Coba yuk." Tapi kamu harus pakai nyanyi. Akhirnya dia tertarik. Siapapun dengan saya pasti tertarik dengan vokal. Pertama kan aku terlibat di karyanya Wayang Suket Slamet Guntuno tahun 2000 dan itu belum masuk kuliah, baru ujian. Baru pendaftaran Dan udah dilibatkan ke situ. Bahkan setelah diterima, aku masih dilibatkan dalam Wayang Suket. Waktu itu ketemu di Wisma Seni. Terus dia tertarik juga karena vokalku pesisir, bisa ngikutin nada-nadanya Slamet Guntuno waktu itu. Nah, terus ada ospek ya dulu. Ospek. Seminggu nggak ikut ospek. Slamet Guntuno telepon yang namanya Mas Sulisno. Dia adalah ketua BEM. Mas Sulis, ini anak-anak Banyumas, Cawati CS nggak bisa ikut ospek, nggak apa-apa ya, karena ini harus berangkat ke Jakarta. Oh ya nggak apa-apa, dibolehkan. Tapi kebetulan waktu itu angkatanku ospek itu memang nggak dibuat syarat. Untuk tugas akhir. Kalau dulu waktu sebelum aku kan dibuat syarat. Kalau terus angkatanku katanya uji coba, tapi ada ospek cuma nggak dibuat syarat untuk ujian tugas akhir. Gitu. Nah, makanya terus akhirnya termasuk saya terlibat di Wayang Kampung sebelah. Wayang Kampung sebelah itu tahun 2000 sampai 2013. Aku 13 tahun. 13 tahun di WKS ya? Di WKS, terus di Wayang Suket itu 4 tahun. Terus habis setelah itu saya terlibat di beberapa koreografer ternama, termasuk Mas Fajar itu, Mbak Melati Suryodarmo, dan salah satu sutradara ternama juga Mas Garin Nugroho. Dan Mas Garin itu aku terlibat tahun 2010 sampai sekarang. Yang paling membuat Mbak Cahwati akhirnya bebas berpikir, bebas bereksplorasi itu proses dengan siapa? Pertemuan dengan siapa? Sebenarnya sama dengan Mas Garin juga termasuk dia salah satu orang yang membuat saya menjadi bebas. Artinya dari pemikiran, bahkan dia sampai sempat ngomong ke saya, kan 2 tahun saya nggak boleh nari nih. 2 tahun sama Mas Garin, kamu harus bebas berekspresi, terus memainkan musik gitu loh. Coba belajar main musik, kamu totalitas di musik dulu, jangan nari dulu, kesampingan narinya dulu. Setelah kamu bisa jadi nanti main musik dan kamu bisa memainkan alat musik, kamu bisa masuk ke tari lagi. Makanya ketika aku disuruh nari lagi, badanku itu kaku semua. Saya harus kembali dari awal lagi ya. Termasuk Mbak Melati kan juga dia mengajarkan saya ke intensitas keroso gitu loh. Makanya kan aku senang gitu loh. Neng di tari Mbak Melati lebih ke dalam gitu loh. Lebih ke dalam keroso. Makanya aku senang banget ketika terlibat dengan orang-orang yang punya style berbeda-beda gitu loh. Ya, akhirnya malah masukan dari banyak ya. Iya, gitu. Terus kalau yang sama Mas Garin itu proses berkaryanya apa aja, Mbak? Waktu itu saya terlibat di karya Tusuk Konde, Opera Jawa. Itu tahun 2010. Itu juga lucu. Ya ngomong orang ya. Menurut saya Bu. Jadi gini loh. Dulu itu karena kan
banyak orang yang berpikiran bahwa ada tetangga sebelah ya, maksudnya melibatkan penari, milih penari itu yang cantik-cantik, yang tinggi-tinggi, yang putih-putih itu kayak gitu dulu. Jadi aku kedoktrin pikiranku kayak gitu dulu. Jadi ada orang banyak ya, memang ada sih. Saya pernah audisi terlibat sebelum sama Mas Garin. Terus aku mau melu audisi lo. Lah ngapa? Aku kan nggak mau, aku ngono. Terusan tetap dipaksa. Akhirnya aku audisi lah. Audisi ketampa, keterima. Setelah itu disortir lagi, saya keterima lagi, terus disortir lagi. Udah ikut ini showcase apa ya namanya ya? Showcase showcase apa ya? Ya showcase. Pokoknya intinya ngurusin pertama itu loh. Habis itu diam-diam ada audisi lagi. Katanya banyak yang ngomong di belakangku, yang dipilih itu yang tinggi-tinggi, yang putih-putih. Aku sampai dalam batin marah sebenarnya, tapi ya udahlah. Habis itu walaupun itu udah kontrak, tapi aku udahlah, udah nggak masalah aku. Terus aku dipanggil Penny lah waktu itu. Pen, ada apa? Aku bilang, Mbak, milih audisi yuk Mas Garin. Alah, nggak mau aku sempat menolak itu, saya nggak mau. Oh enggak gini, ayo Mas Garin butuh beberapa talent lah. Akhirnya aku coba lah. Waktu itu Pak audisinya di tempatnya Pak Pangga. Aku nyanyi terusan joget. Penny bilang keterima. Terus ternyata tapi ada audisi lagi. Dan itu nggak tahu ke kuping saya nggak ada masalah juga gitu loh. Iki ada audisi lagi. Audisinya butuh penari sing berbeda gitu loh kan. Terus ya udah nggak apa-apa. Lah suatu hari aku lagi latihan Banyumasan, lenggeran dengan teman-teman Banyumas. Aku ditelepon. Ternyata Mas Garin itu mencari saya. Itu loh anaknya yang kecil, hitam, yang suaranya cempreng gitu loh. Wis pokoknya deso banget ngono ku lho. Aku nggak tahu, ternyata memang dia mencari saya. Siapa ya, termasuk ada seseorang oh itu toh Mbak Cawati. Akhirnya aku ditelepon, Mas Eko malah yang telepon, Mas Eko PC ngomong ke saya, Cawati ada acara nggak besok ini, ada apa latihan apa Mas Garin? Loh aku langsung gitu, oh ya wes besok tak datang ke sana. Terus aku mau ketemu Mas Garin, terus lah ini loh anaknya ini loh, itu anaknya hitam, suaranya lantang kalau. Terus aku oh iya aku mau latihan, terus disodorin kontrak. Aku ngomong orang Mas Garin, oh ya Mas Eko sih menyampaikan, Mas Garin, Mas Eko ini loh pokoknya dia tanya ini mau sampai ke pentas ke Belanda waktu itu, mau ke Belanda enggak, tapi kalau cuma hanya dipentasin di sini aja dia nggak mau ngono gue. Soalnya kan dia trauma Mas ngono. Aku yang ngomong betul Mas, saya trauma dengan tetangga sebelah ketika sudah audisi terus dipentasin di sini, baru habis itu nggak diajak, ngapain aku kayak gitu kan, cuma memanfaatkan potensi kutok gitu. Akhirnya enggak, saya di sini bener-bener mencari orang-orang yang berpotensi dan ensemble. Berarti artinya berbeda. Saya punya karakter kayak gini, Tutut juga termasuk itu, Tutut yang jazzy suaranya, terusan Mbak Enda Laras, terusan ada Ida Lala waktu itu. Ya wes, aku terlibat di sana. Makanya aku oh ya wes, berarti ini bener-bener dia memilih orang-orang sing multi talent, enggak hanya sekedar body yang dipilih, tapi memang benar-benar punya talent yang luar biasa gitu. Tapi saya nggak sombong lah, artinya saya punya ya, gitu loh maksudnya. Ya akhirnya kayak gitu, ceritanya panjang banget itu. Opera Tusuk Konde. Jadi Tusuk Konde, terusan masuklah opera Selendang Merah. Jadi saya juga pernah memainkan film Sugio Pranoto. Itu juga lucu, maksudnya saya terlibat di dalam, udah kontrak syuting, nggak syuting sama sekali malah aku. Iya. Tanya Mas Garin, tanya Mas Jaduk malah digawe lucu-lucu nih ngono. Ngapain cewek kesini ngono? Loh aku kan mengikuti Astrada, aku mengikuti skripnya gitu loh kan. Saya harus jadi ini. Malah Mbak Enda Laras yang terakhir malah dia yang terlibat. Aku nggak terlibat sama sekali. Kontrak pertama kali aku nggak jadi syuting.
terus Sugio Pranoto, terusan Cokro Aminoto terlibat juga. Itu sutradaranya siapa? Mas Garin semua. Oh, Mas Garin Iya. semua. Dan film Nyai Nyai itu. Nyai aku malah terlibat malah sama almarhum Mas Cindil. Saya sebagai cleaning service perempuan. Mas Cindil yang cleaning service laki-laki. Itu ceritanya gimana sih Nyai itu filmnya? Nyai itu kisahnya kayaknya detailnya mungkin Mas Garing ya, tapi setahu saya tentang perempuan Jawa yang terpaksa menikah dengan orang luar gitu loh, dan seperti kayak dikekang gitu loh. Saya pikir kayak gitu, cuma saya detailnya kurang tahu. Hanya saya di sana terlibat sebagai kayak penyekat waktunya sama Mas Cindil. Jadi biar nggak terlalu panjang penyekat waktu, karena memang 90 menit satu kamera one shot. Itu satu kali take ya? Iya. Tanpa putus, berarti kayak teater pertunjukan memang ya? Betul, one take one shot. Dan aku banyak improvisasi di sana dengan omongan-omongannya gitu loh. Padahal di sana ada skrip, cuma aku ambil intinya aja. Itu sangat luar biasa loh. Prosesnya berapa lama itu? Seminggu nggak ada. Oh iya? Iya, seminggu lah. Serius, itu seminggu, bener-bener seminggu, dan itu luar biasa sampai. Berarti talent-talentnya memang udah mumpuni. Iya, orang-orang Jogja sih, yang Wong Solo yang aku tahu. Iya, makanya gila ini. Garapannya tanpa editing. Sama sekali tanpa editing. Aku juga heran kok. Luar biasa, Mas Garing memang sangat luar biasa. Sutradara yang saya kenal dan sangat luar biasa. Humble orangnya. Naskahnya Mas Garing juga? Mas Garing, semuanya Mas Garing. Terus tempatnya juga di tempatnya Mas Garing. Oh, itu di rumahnya Mas? Semuanya Mas Garing. Kayak gitu. Ada juga film Setan Jawa. Saya terlibat jadi badut. Pokoknya kalau di tempatnya Mas Garing itu nggak boleh yang cantik-cantik. Ketika sekali aku bikin shading hidung, ben mancung, ala kamu gak usah kayak Krisdayanti, Mas Garing gitu. Hapus, akhirnya dihapus lah aku. Makanya aku nggak pernah kalau ikut terlibat karya siapa itu loh, termasuk Rian atau siapa, dan ada Mas Garing di situ, nggak boleh aku pakai makeup. Ya sudah kayak gini, kamu tuh mbok rasa sok cantik gitu loh. Makanya akhirnya kan aku kalau di tempat Mas Garing, setiap di tempat Mas Garing itu pasti aku selalu jadi badut. Pokoknya yang ditutup muka menggunakan shinbit kayak gitu-gitu. Nggak pernah saya jadi artinya tokoh utama atau apa. Enggak. Tapi memang karakterku memang di situ sih ya. Maksudnya karakter aku, mungkin kelucuannya juga Mas Garing juga. Kamu patutnya di sini. Ayo kadang-kadang sama Mas Garing, Mas, buat sekali-kali toh aku jadi tokoh utama yang cantik, aku ngono wis jadi ngakak-ngakak gitu. Aku setiap kali kayak gitu. Jadi aku udah enjoy lah sama Mas Garing, enggak pernah enggak kaku gitu loh. Kayak gitu. Udah santai, artinya ketemu ya. Terus kalau Mbak Cahwati berkarya itu kayaknya pernah bikin tarian ya? Tari. Saya pernah bikin tari dari, kalau ujian ya pernah ya, mesti ujian pembawaan tugas akhir itu memang wajib kan. Setelah itu saya bikin tari Ronggeng Manis. Tari Banyumasan ya, khususnya karena dulu aku kan memang sangat terjun neng dunia tari kan, ya memang aku pengen menciptakan Ronggeng Manis itu aja. Saya terinspirasi dari, jadi gini, saya berani membuat karya ketika saya udah pernah terlibat dengan orang-orang, atau saya udah pernah diajak lari kemana, terus untuk membuka pikiran, oh ternyata bikin karya kayak gini. Maksudnya setelah lulus justru malah setelah saya kuliah, setelah lulus saya mulai berani pengen bikin karya itu, dan dipentaskan di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah. Ronggeng Manis itu ya? Iya, Ronggeng Manis itu setelah saya kolaborasi, setelah saya jadi penampil sendiri, justru malah saya dari luar, saya punya modal sedikit, aku pengen bikin karya loh aku. Ronggeng Manis aja gitu. Ronggeng Manis itu juga awalnya juga inspirasinya dari musik Renggong Manis. Musik Renggong Manis kan ada Banyumas juga. Terus saya tak balik jadi Ronggeng Manis. Kalau Renggong itu sinden menyanyi dengan duduk. Kalau Ronggeng saya menari dengan nyanyi itu. Makanya saya karyanya di kayak gitu. Itu Ronggeng Manis. Terusan ada karya Sensuality of Lengger. Sensuality of Lengger. Itu karya Mbak Cahwati juga? Karya saya. Terus ada karya Berantarara malah justru untuk kelola waktu itu. Kelola, terus ada lagi Bedoyo Itek. Nah, Bedoyo Itek juga itu saya pernah riset di
Banyumas itu tentang maestro. Kalau menurut saya maestro ya, Lengger Kunes. Lengger yang bisa menyanyi, bisa menari, bisa memainkan alat musik. Justru dia adalah satu-satunya Lengger sing memang sangat luar biasa. Saya sampai ke makamnya, saya riset ke tempat saudaranya lah, rumahnya dulu. Sebentar. Lengger itu kan ada yang cowok, ada yang cewek. Itu sebenarnya gimana Mbak Cahwati? Lengger itu dari kata leng dan jengger. Jadi makanya lengger. Leng jadi seorang laki-laki. Ngger kan jengger kan lanang kan ya. Punya jakun ya. Lah leng punya bolongan. Leng itu bolongan. Makanya bolongan sing duwe jakun. Oh berarti lengger. Ya berarti lanang gitu. Menurut aku ya wong lanang joget, wong lanang nari. Terus tapi sampai mulai kesini karena zamannya sudah berubah, pasti nggak hanya laki-laki yang bisa menari tapi perempuan pun bisa menari gitu. Cuma ya lebih apa ya, maksudnya sebenarnya menarik sih dua-duanya, lengger, leng dan lengger, lanang yang berdandan seperti perempuan gitu. Makanya kan aku setelah dulu aku nggak mau berani menari di Banyumas gitu loh, nari lengger barang tak telisik gitu kesini. Oh iya memang lengger itu kayak gitu ya. Maksudnya tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi ada sing, tapi aku apa ya, mau sebenarnya nggak semua. Dulu aku pernah nonton lengger. Waktu itu Lengger Syariah itu ibunya si Aji, Resi Aji. Itu justru malah sangat mistis gitu. Pertama orang keton ayu, sebelum dandan itu ayu nih Raya. Terus dia menggunakan cium keris. Setelah dandan cium keris baru malih gitu. Makanya aku kan lengger kayak gini ternyata itu. Memang ada yang menggunakan kayak tirakat memang ada kayak gitu. Makanya kan ada lagu, makanya jadi tidak semua lengger kayak gitu. Persepsi saya beda lagi gitu. Oke. Kalau soal elemen-elemen yang ada di dalam musiknya Mbak Cahwati itu semuanya sumbernya dari mana? Nah, saya pertama karena aku dulu pernah terlibat di wayang suket, makanya kan aku lebih banyak mengambil caranya ciri khas pesisir. Saya juga orang pesisir soalnya ya, dan warna suara saya juga udah ke pesisir. Termasuk saya belajar memainkan musik, termasuk ini nadanya Slamet Gundul, nada 6 karo ro. Dan pertama kali saya nggak bisa sama sekali. Saya diajari suamiku, malah diajari Mas Walu waktu itu. Saya ngambil dari sana. Ini terusan teknik vokal saya ngambil juga dari Slamet Gundul. Saya nggak mau munafik ya, memang saya belajar dari sana karena terus akhirnya berkembang terus ternyata gini, nanti suara pesisir ki meliputi dari Banyuwangi, Banyumas, Tegal, Cirebon, itu pesisir semua. Makanya kan saya nyoba Cirebon juga masuk, terusan Tegalan masuk, Banyuwangi juga masuk, Balina juga masuk gitu loh. Dari sana sedikit-sedikit. Bahkan saya nyoba, Mas Garin cuma mengajarkan, saya selalu diarahkan Mas Garin, nggak pernah diarahkan siapapun, jujur itu. Coba kamu lo belajar tembang Nusantara, nggak hanya satu tembang. Akhirnya aku masuklah belajar dari sana. Walaupun aku belajarnya dari YouTube ya, saya nggak pernah riset gitu loh. Maksudnya artinya risetnya memang dari YouTube, belajarnya dari situ saya. Tapi yang lebih banyak mendominasi vokal teknik suara dari Slamet Gundul. Saya belajar dari sana justru malah. Juga kayak yang di karya Hijrah itu kan ada kayak mantra. Itu mantra bikinan baru atau sudah ada sebelumnya? Sudah ada, tapi saya nyoba kembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Tadi ada beberapa mantra sing memang kayak misalnya kayak Rian Solasi Solanjana menyambuti undang dewa itu udah ada. Sair-sairnya memang sudah ada. Dari Banyumas itu ya? Dari Banyumas.
Dari Tegal pun ada misalnya sintren uren, sintren widadari, nemu kembang, itu dari Tegal. Oh itu Tegal. Tegal. Oh. Dan itu tapi sebenarnya sintren kan nggak hanya di Tegal, ada di Pemalang, ada di Sintren itu tari sintren atau? tari sintren, dan Oh. ada teman-temannya juga. Oke. Ada teman-temannya sintren, uren, itu Tegalan. Kalau nggak salah Cirebon apa ya, aku lupa. Termasuk itu, tapi dia Slamet Gundono dulu pernah sering memakai sintren itu. Mbak Cawati bisa sintren? Bisa. Coba Mbak, gimana? Sintren uren, sintren widadari, nemu kembang yona-yoni, kembang isi cahaya indra, widadari temuruna, runtung-runtung kasana, sing buri karya limo. Sintren uren, sintren widadari, ramu kembang yona-yoni, kembang esi jaya endra, widadari temuruna. Seperti itu. Terus ada tembang solasi yang Solanya. Itu lengger. Lengger di Banyumas, tapi sebenarnya itu tembang sintren juga, tapi tembang sintren tuh. Itu tembang sintren. Jadi memang ada korelasinya ya dari Iya. pesisir dia, sambung gitu ya. Sama, jadi memang setiap daerah-daerah pesisir memang kayaknya nggak jauh beda untuk teman-teman kayak sintren, tapi banyak yang menggunakan nada-nadanya mungkin berbeda ya. Banyumas seperti ini, di Tegal seperti ini, di Cirebon seperti ini, di Wetan pasti beda lagi, di Pemalang itu ada beda-beda nadanya. Ya, jadi mengolah bunyi-bunyi yang sudah ada dulu, Iya. terus dikembangkan gitu ya. Iya. Tapi memang kuat juga karena basicnya memang mengambil dari tradisi-tradisi tadi Iya. dikembangkan, dan juga sederhana ya. Sangat nggak yang- sederhana, nggak perlu ribet-ribet, karena memang saya juga nggak tahu ya, saya hanya bisa hanya ini ini cuma untuk pembuka dan nadanya, ini udah bener gitu loh. Wong saya nyetem aja diajari kok. Nah, 6 seberapa? Tahu bae nadanya 6 seberapa, rohnya seberapa gitu. Yang penting nenong kayak gitu. Guru kayak gitu, saya tahunya kayak gitu. Jadi memang nggak tahu detail gitu loh. Udah yuk dibikin sederhana aja. Di tempatnya dulu juga kayak gitu, cuma ini kan udah bernada nih. Bisa main ini sambil vokal Banyuwangen bisa Mbak? Banyuwangen apa ya sih? Ngabur ya? Ya. Ngabur, sering ngabur. Karena Banyuwangen kan adanya nada cempreng ya. Cempreng, Liuknya itu khas. liuknya, sengau. Tapi saya belajar untuk tidak menggunakan sengau karena termasuk salah satu guru saya, Max Bayhaki. Mas Mac. Mas Mike, dia adalah salah satu guru saya yang benar-benar luar biasa ngajari aku tentang teknik. Ketika ketemu suaramu jadi kesengok kayak gitu loh.
kamu belajar teknik pernapasan gini, ada dada, ada perut, nanti nada tinggi, banyak sekali aku, oh ternyata ini ya. Terus makanya kan kalau falset saya nggak begitu keras, karena saya menggunakan suara los terus. Mas Max justru kamu belajar suara los aja, kamu jangan menggunakan falset. Gitu. Jadi malah los enak ya. Los enak gitu. Jadi malah aku nadanya, jadi ketika aku menggunakan nada los, ketika masuk ke falset jadi lucu. Jadi makanya kan dengan los sekalian tapi diolah ya. Iya, dari rendah sampai gitu. tinggi ya. Nah itu guru saya itu luar biasa ya. Sampai sekarang pun jadi aku berterima kasih, banyak yang belajar sama Mas Pek itu malah bayar ya private. Tapi kalau saya justru malah diajari nggak usah bayar, wes kamu teko ngono aku kayak gitu-gitu. Beneran ini aku Mas, luar biasa. Berarti memang dari awalnya SMKI isi terus keluar baru mendapatkan banyak itu ya prosesnya ya. Sangat panjang perjalanannya. Jadi saya makanya saya dari tari masuk ke musik seperti karya Dirian, hijrah. Dan bener-bener pas banget konsennya. Cahwati dari nari masuk ke hijrah, walaupun tidak meninggalkan tarinya ya, tapi sekarang lebih banyak intensitasnya ke fokusnya ke musik. Sekarang mengolah vokal, memainkan musik masih perlu banyak belajar karena saya masih berarti udah berapa tahun, dari 2015 sampai sekarang 16, 17, 18, 19, 2000 6 tahun loh. Itu aja baru mendapatkan sedikit, belum banyak ya, masih perlu banyak pengalaman, perlu banyak riset tentang musik. Makanya kan saya pernah sering diajak untuk di email, kamu main musik di sini ya, saya nggak berani dan saya nggak mau saya nggak mau menjadikan saya nggak mau mengatasnamakan diriku adalah sebagai komposer, karena saya bukan orang musik, saya hanya bisa-bisaan tok gitu. Jadi tapi orang justru malah percaya ya karena Mbak Cahwati pernah berproses gini-gini, akhirnya ada tawaran itu. Tawaran kayak gitu, makanya tapi aku takut justru malah. Belum pernah diambil tawaran itu, pernah? Belum. Oh, belum. Waktu itu di Australia justru malah. Saya belum berani ngambil. Aduh, aku nggak berani. Tapi satu kali diambil karena memang waktu itu saya jalan bareng dengan Rian yang karya medium. Waktu itu di Belgrade di Bulgaria. Tapi hanya untuk ngisi di kafe kecil. Cuma saya juga memainkan beberapa musiknya Ria ya untuk medium itu atau untuk hijrah gitu loh. Yang ini dipakai nggak apa-apa ya, nggak apa-apa loh, karena memang saya belum bikin karya banyak dan saya hanya membuat. Jadi musik-musik iringan itu dimainkan gitu loh. Makanya terus akhirnya dengan ngobrol santai sama Rian karena aku nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya Rian yang mentranslate. Makanya kan aku ketika ada tawaran kemarin waktu pernah di Australia, justru malah Jensu yang ini, Mbak Jensu yang ngasih tahu, Cahwati kamu mau berani nggak gini di Australia ada event gini-gini. Sebentar ya, aku tanyakan dulu berani nggak ya Bu. Terus aku tanya sama Rian, gimana ya kamu berani nggak? Tapi waktumu loh, waktumu itu ini loh. Gabung sama prosesnya. Gak proses sama aku loh, nanti malah nggak nyandak juga gitu, nanti suaramu gimana ya. Jadi aku mikir kesana juga. Yeah. Keberanianku juga belum 100%, aku belum berani betul untuk peta sendiri, belum berani betul. Tapi aku pengen sih bikin karya-karya musik baru, melibatkan beberapa orang kecil lah, nggak usah banyak-banyak. Terus nanti pengen dipentasiin, tapi kan harus bikin produksi dulu, produknya dulu ya. Juga rekaman-rekaman untuk di Spotify atau gitu juga nggak masalah Mbak? Bikin aja band musik-musik iya, itu. Tapi aku kayaknya ora pede gitu. Ya, pede. Aku saya nggak pede. Kalau sekarang pesan untuk teman-teman siapapun kalau berkarya ataupun berproses itu gimana sih? Kalau menurut aku sih jangan pernah berhenti untuk berproses, karena proses adalah salah satu modal utama untuk menjadi pemain yang sesungguhnya. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Aku kalau berhenti, wes entek magel, justru setengah-setengah. Jalan terus ya. Jalan terus pokoknya apapun itu, apa yang kamu punyai, apa yang kamu miliki, lakukan. Kalau saya juga nggak pikir kayak gitu, makanya jangan mundur,
maju terus. Maju terus. Oke, sepertinya ini dicukupkan dulu karena hari ini masih banyak kegiatan, sibuk Mbak Cahwati juga Iya. latihan, harus syuting. Terima kasih Mbak Cahwati Yap. waktunya. Sama-sama. Nanti Oke. kapan-kapan sambung lagi. Ya, siap. Assalamualaikum.